Pada akhirnya, ibarat kata, sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya dia akan terjatuh juga. Perjalanan panjang aku di Taiwan. Pada akhirnya, aku berakhir di kantor polisi dan memaksaku, mau gak mau harus pulang ke negara asalku, yaitu Indonesia Raya, walaupun dalam hati belum ikhlas. Ini ceritaku menjadi TKI kaburan di Taiwan. Pada hari itu, seperti biasa kami bekerja. Dan di sela waktu kerja, temanku berkata, Mas nanti antar cowokku ke Seven untuk ngirim uang ya. ucap temanku. Tapi aku nggak langsung menjawabnya. Dan selang berapa menit, dia ngomong lagi, dan akhirnya aku mengiyakan. Dalam hati ragu untuk menerima ajakannya. Tapi apa dayaku, aku tipikal orang yang gak enakan. Akhirnya, aku sore hari pulang kerja, aku langsung mengantarnya. Mengantarnya mengirim uang lewat 7-Eleven. Aku pikir biar cepat istirahat. Waktu itu pulang kerja jam 5 sore. Dan setengah 6, kami berangkat. Pergi ke 7-Eleven. Tanpa ada tanda-tanda dan firasat buruk. Seperti biasa aku melewati jalan yang biasa aku lalui. Sebenarnya aku pun biasa papasan atau bertemu polisi. Tapi sore itu seakan berbeda dan petaka datang ketika aku keluar dari pintu 7. Polisi pun baru berhenti di lampu merah. Dia melirikku dan aku juga melihatnya. Tanpa curiga, aku pun pergi naik motor. Tanpa disadari, polisi itu mengikutiku dan sempat kejar-kejaran. Dia sendiri naik motor dan aku berdua. Sama temanku naik motor juga. Sebelum aku ketangkap, aku pun sempat melarikan diri. Tapi polisi itu menabrakku dengan motornya, sampai akhirnya aku gak bisa bangun dan gak bisa melarikan diri lagi. Dan aku melihat temanku lari kencang di depanku. Aku pikir gak apa-apa lah. Aku ketangkap biar istriku ada yang jagain. Soalnya temanku ini baik dan cocok untuk kerja bareng. Sebenarnya waktu aku ketangkep polisi, aku udah ikhlas dan aku mencoba untuk tenang tanpa harus menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan temanku. Tapi pas aku di kantor polisi, pas aku lagi diinterogasi untuk mencari data-dataku, karena aku pun lupa nomor pasporku. Tiba-tiba istriku menelponku lewat telepon nomor biasa, karena waktu itu paket dataku habis dan sengaja belum aku isi. Karena aku mikir, aku isi sehabis pulang dari ngirim uang. Dan disitulah aku tersadar, kalau aku gak cuman meninggalkan Taiwan, tapi aku juga meninggalkan istriku di Taiwan. Aa ada di mana? Kenapa Aa pulang? Terus kalau Aa pulang, aku sama siapa? Ucap istriku sambil menangis, terbata-bata. Aku pun tahu ini bukan akhir, dan aku mendengar istriku menangis, seperti aku akan pergi untuk selamanya. Dan aku mengerti betapa sakitnya perpisahan ini. 7 November 2023, aku ketangkap polisi. Karena aku ketangkap pas sore hari, akhirnya aku dikirim ke kantor imigrasi yang ada di Taichung. Di perjalanan aku ke Taichung, istriku ngabarin lewat SMS kalau temanku 2 orang pindah dan meninggalkan istriku sendirian. Dan di pikiranku, istriku pasti lagi nangis sendirian. Di satu aku masih mikir buat kabur lagi. Tapi gak mungkin. Singkat cerita, aku pun sampai di kantor imigrasi Taichung. Di sana aku nginap 1 malam. Ruangnya pun persis di penjara. Di sana ada orang Vietnam 2 dan Thailand 3 orang. Gak ada orang Indo selain aku. Semalam aku gak bisa tidur karena masih mikirin istriku yang pastinya lagi nangis sendirian. Dan ingat temanku yang mengajakku ngirim duit. Pas aku ketangkep malah dia pergi. Rasanya dunia ini udah gak adil. Ditambah kaki kiriku diperban, jalan pun susah. Sesekali petugas membantuku. Dan ada 1 orang Thailand
yang selalu menggandengku untuk berjalan, bahkan dia membantuku untuk mengganti perban. Setelah sarapan, sekitar jam 10 siang, kami pun siap-siap untuk pergi ke Nantao. Tepatnya di Wenchangsen, Nantou City, Taiwan. Setelah aku masuk kamar, aku disambut sama orang Indo dan langsung disuruh duduk sambil diajak ngobrol. Gak lupa mereka memberiku nasi 1 mangkok, lengkap sayur dan ikan. Mereka menawariku makan, dan mereka kompak. Selagi aku makan, aku tidak boleh diajak ngobrol. Sambil makan, aku pun sesekali berhenti karena rasanya pengen nangis. Tapi aku malu dilihat banyak orang. Tapi setiap aku habis telepon sama istriku, aku pasti nangis, bahkan dilihat banyak orang. Singkat cerita, alhamdulillah, tanggal 29 November 2023, aku pun bebas dan dipulangkan ke Indonesia Raya. Rasanya seperti mimpi, dan masih berharap apa yang terjadi itu semua mimpi. Tapi aku sadar ini semua berakhir. Ceritaku di Taiwan sudah tamat. 22 hari, rasanya seperti keajaiban. Bisa bebas secepat ini. Karena aku pun tidak bayar denda sama sekali. Cuman bayar 600 NT, itu pun sisa duit di kantongku. Aku rasa mungkin ini adalah doa dari istriku. Sesampai di Jakarta, aku pun gak langsung pulang. Aku pun pergi ke terminal bis untuk mencari bis arah tujuan kampung halamanku. Dan sebelum aku pulang ke kampung, aku pun sempat jalan-jalan ke pasar. Dan gak sengaja, temanku mengajak makan pecel lele, dan aku mesen ayam goreng. Di situ, aku pun makan ayam goreng. Keinget masakan istriku, alhasil mataku sedikit merah. Masih berharap ini semua mimpi. Padahal rencananya bulan Januari, aku dan istriku berencana untuk meneruskan pembangunan rumah. Dan sekarang, dengan sisa uang yang ada, kita melanjutkan pembangunan rumah yang belum jadi ini. Bukan aku gak bersyukur, tapi dalam hati, andai aku masih di Taiwan. Tapi gimana pun, ini adalah rezeki lebih daripada yang pernah aku minta dalam doaku. Dan setelah aku rasa cukup untuk pekerjaan rumah, aku pun pergi merantau. Tepatnya di kota Karawang, ngikutin teman dagang gorengan, berharap aku juga nanti bisa ikut jualan sendiri dan bermodalkan teori, ada yang jualan, pasti ada yang beli. Aku pun jualan sendiri sambil dibantu teman aku. Pertama kali jualan di pasar, tapi pasarnya sepi dan akhirnya pindah di depan rumah. Biar nggak bayar lapak juga, tapi sama aja jualannya sepi. Nggak tahu kurang sabar atau gimna. Akhirnya aku pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah. Aku pikir dengan pergi ke Morowali, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi ternyata Morowali tak semudah yang dibayangkan. Aku pun sempat nganggur 2 minggu. Padahal pas masih di kampung, disuruh cepat-cepat datang ke Morowali. Gak cuman itu, aku pun digaji gak sesuai dengan perjanjian. Alhasil, akhirnya 2 bulan pindah PT. Jadi, buat kalian yang mau datang ke Morowali, siap-siap aja. Bawa duit banyak. Kalau modal pas-pasan, siap-siap aja kelaparan di kampung orang. Tapi kalau kau ada yang menolong, jangan malah jadi pencuri. Kasihan udah menolong, bukan untung malah buntung. Salam anak rantau. Aja kemalen, subscribe karo share ya. Woi, subscribe ora, kaprot sira.